Setelah Taliban mendapatkan kembali kendali atas Afghanistan bulan lalu, banyak orang Kristen Afghanistan bersembunyi untuk menghindari penganiayaan dan kematian dari rezim Islam. Menyaksikan video berikut, jangan lupa like, share, subscribe Metanoia Channel. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang sekasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, tadi saya nonton video ya. Di video tersebut ada visualnya, juga ada cerita kesaksiannya, di mana saudara-saudari kita mereka dalam tekanan, dalam aniaya, dalam siksaan, dan sebagian sudah meninggal dunia, dan yang masih sisa masih cukup banyak. Mereka mau keluar dari wilayah itu, tetapi semua jalan-jalan yang bisa untuk mereka keluar ditutup dan sebagian dijaga oleh para tentara-tentara. Saudara Bapak sekalian, kita doakan supaya mereka ini bisa lepas dari ancaman orang-orang yang ingin menganiaya mereka. Mungkin Anda saudara nggak sabar lagi untuk menonton videonya. Mari kita tonton video ini. Ini dia. Setelah Taliban mendapatkan kembali kendali atas Afghanistan bulan lalu, banyak orang Kristen Afghanistan bersembunyi untuk menghindari penganiayaan dan kematian dari rezim Islam. Relesia Internasional, sebuah organisasi internasional yang memantau dan melaporkan orang Kristen di seluruh dunia, mencatat bahwa ada kurang dari 10.000 orang Kristen di negara itu karena banyak yang telah melarikan diri ke daerah yang lebih terpencil agar tidak terlihat dari Taliban. Kami mendengar bahwa orang-orang Kristen terjebak di Afghanistan. Kami tidak tahu berapa banyak. Awalnya adalah gereja kecil, kata Andrew Boyd dari Relesia Internasional kepada Premier Christian News. Beberapa telah pergi selagi mereka bisa, tapi ada juga yang terjebak tidak bisa keluar. Sementara Taliban memiliki kendali atas lapangan terbang dan perbatasan negara, Boyd mengatakan bahwa beberapa orang Kristen telah menyebar dari Afghanistan ke negara-negara terdekat seperti Pakistan dan Iran. Ada banyak ketakutan, tetapi kami memahami bahwa beberapa orang Kristen telah meninggalkan kota-kota terbesar dan pergi ke lebih banyak daerah pedesaan, katanya. Ingat, Afghanistan adalah negara yang sangat bergunung-gunung. Jadi ini adalah gereja bawah tanah. Ini adalah gereja bawah tanah. Selalu begitu. Mereka sudah terbiasa dengan itu. Tapi tentu saja, ini adalah masa ketidakpastian besar bagi mereka. Mereka membutuhkan doa kita dan mereka membutuhkan dukungan kita. Relesia Internasional juga menyatakan keprihatinan atas pelaporan palsu yang digambarkan sebagai penganiayaan dari Taliban, seperti gambar protes di Kolombia dan kekejaman ISIS di Iran. 17 Pars yang menyiarkan program melalui TV satelit ke Afghanistan mengatakan kepada Relesia Internasional bahwa beberapa orang Kristen Afghanistan meminta doa di tengah ancaman pembunuhan. Misalnya, seorang penelepon mengirim permintaan doa dengan mengatakan, "Ya Tuhan, tolong lindungi kami karena kami sedang menghadapi neraka. Saya dan keluarga saya datang kepada Kristus 2 tahun yang lalu," kata penelepon yang lain. "Saya dan keluarga saya telah menerima ancaman pembunuhan. Saya tidak punya cara lain selain melarikan diri dari negara. Bantu kami untuk didengar sehingga kami dapat melarikan diri dari neraka ini." Menurut Open Doors USA, Afghanistan berada di peringkat nomor 2 dari daftar negara-negara di mana paling sulit untuk menjadi seorang Kristen, hanya satu tempat setelah Korea Utara. Banyak dari mereka di gereja berasal dari latar belakang Muslim, telah belajar apa itu hidup sebagai orang Kristen dalam kitab Kisah Para Rasul, di bawah tanah dan dianiaya. Mereka tahu bagaimana melakukan itu, katanya kepada outlet tersebut. Dia juga mencatat bahwa Relesia Internasional telah meluncurkan seruan bagi orang-orang Kristen yang dianiaya, yang sekarat, atau melarikan diri karena iman mereka. Saudara Bapak Ibu sekalian, kita memang sebagai anak Tuhan dijagai, dilindungi oleh Tuhan. Tetapi kadangkala kita harus menghadapi aniaya-aniaya, menghadapi tekanan-tekanan, bahkan
tidak sedikit juga orang-orang yang kehilangan nyawanya karena menyaksikan nama Yesus. Jadi jangan disalahartikan bahwa penjagaan Tuhan itu artinya kita tidak dapat aniaya, kita nggak mungkin disiksa, kita nggak mungkin dicaci maki dan seterusnya dan sebagainya. Penjagaan Tuhan itu artinya Tuhan menjaga roh kita, hati kita, iman kita, pikiran kita. Sehingga dalam situasi kondisi apapun kita tidak akan menyangkal Dia. Karena Dia sudah memberikan kepada kita kuasa untuk bisa menang lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang di sini artinya kita tetap mempertahankan iman kita di dalam Yesus. Sekalipun kita diancam, bahkan mungkin mau dibunuh, kita tetap mempertahankan Yesus. Karena Lukas 9 ayat 23 Yesus sendiri berkata, barang siapa yang mengikut aku harus memikul salibnya setiap hari. Dan selanjutnya ayatnya berkata, barang siapa takut kehilangan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa berani memberikan nyawanya akan dapat kembali nyawanya. Dan di ayat lain mengatakan ketika nanti kau dihadapkan kepada pemuka-pemuka agama, jangan kau berpikir apa yang kau harus sampaikan, nanti Roh Kudus sendiri yang akan mengajari engkau untuk berbicara. Yesus berkata di Yohanes 16 ayat 33, damai sejahtera kuberikan kepadamu, janganlah kau gentar dan takut dan seterusnya. Karena memang aniaya itu datang, tetapi Yesus berkata, aku telah mengalahkan dunia. Itu kata-katanya saya sederhanakan, saya expose ya. Saudara, karena itu kita tetap ya harus tekun terus di dalam Yesus. Jangan pernah gentar, jangan pernah mundur. Tetap terus beritakan Tuhan Yesus, beritakan Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan, Injil kerajaan. Karena firman Tuhan berkata, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Ya, barang siapa percaya baptis, maka mereka selamat, yang tidak percaya akan dihukum. Kalau Anda mau baca itu ada di Markus pasal yang ke-16 ya, ayat 15 sampai ayat 16. Saudara Bapak Ibu sekalian, kenapa di situ dikatakan makhluk? Ya kan, karena makhluk itu juga yang bernapas pun makhluk. Seperti maaf cakap, misalnya binatang itu makhluk. Jadi Tuhan mau supaya semua manusia-manusia ini ya menjadi anak-anak Allah, bukan makhluk lagi. Karena 1 Yohanes 12. 1 Yohanes ayat 12 firman-Nya berkata, barang siapa menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, saudara, ketika kita menjadi anak Allah, pasti kita punya kuasa kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kata 1 Korintus 4 ayat 20. Karena itu Alkitab mengatakan peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat di dunia. Saudara Bapak Ibu sekalian, kami tetap terus melayani jiwa-jiwa dalam situasi apapun. Inilah pelayanan kami. Lihatlah orang yang kami doakan ini. Saudara Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama satu hati melayani Tuhan Yesus. Ini tepatnya saya mengatakan ini malam Minggu ya, dan besok Senin kami akan berangkat ke lereng Gunung Merbabu untuk melayani jiwa-jiwa di sana yang mayoritasnya dulu Islam, sekarang sudah ikut Yesus. Mari kita doakan orang-orang, rekan-rekan kita, saudara kita yang ada di Afghanistan, dan doakan juga pelayanan kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau jagai, lindungi, berikan kekuatan kepada saudara-saudara kami yang ada di Afghanistan, biar iman mereka tetap tidak tergoyahkan dalam situasi apapun. Begitu juga berkati pelayanan kami besok, dan seterusnya dan sebagainya. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Yesus. Dan mereka-mereka yang sudah menjadi subscribe metode-metode, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Tuhan Allah yang kudus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.